Oke kawan-kawan semua, selamat bergabung di live Instagram Lokra Official. Pada malam hari ini narasumber dari Lokra Official telah berada di tengah-tengah kita. Masyarakat Indonesia kan konon dikenal sebagai masyarakat yang dinamis dan beragam. Namun pada faktanya hingga hari ini sebagian masyarakat masih sulit menerima perbedaan. Hal ini kemudian terjadi penekanan-penekanan sebagian pihak lainnya hingga menghadapi berbagai kesulitan dalam menjalani hidup. Di antara mereka tidak sedikit yang terjun dan berprofesi di dunia seni pertunjukan, khususnya seni tari. Kisah perjalanan batin berliku para kaum LGBT ini yang beraktivitas di dalam dunia seni pertunjukan ini mencoba memotret hal yang lebih luas dari sekadar kisah hidup mereka sebagai seorang performer atau sebagai seorang penari. Dan bukan hanya itu, yang menjadi catatan penting adalah bahwa kebudayaan di Indonesia kerap menjadi korban politik seperti dicap sebagai wadah komunisme, klinik, ataupun menentang agama. Nah, narasumber kali ini akan berkisah tentang kisah hidup atau perjalanan tentang apa itu LGBT di dalam dunia seni pertunjukan. Ya, seorang praktisi dan akademisi juga di dunia seni tari. Mari kita ikuti obrolan santai Lokra Official bersama narasumber yang bernama Sugeng Iman Hartanto. Bro, apa kabar bro? Sehat bro? Sehat. Sebelum ke pertanyaan lebih lanjut ya bro, orang kudu klarifikasi heula gitu nya, meh kawan-kawan yang bergabung di Instagram ieu paham gitu kan. Nah, sebelum bertanya lebih jauh, orang yang bertanya heula, apakah lu bagian dari LGBT? Kalau dibilang bagian bisa juga, karena mungkin salah satunya aku kan dalam penggiat seni awalnya kan sebagai penari juga. Nah, berawal dari penari sih sebenarnya. Oke, cukup. Oke, pembahasan aya deh ya tak. Berarti ya nya. Ya. Soalnya iya jadi naon? Jadi pembuka gitu kan, jadi pembuka yang percakapan selanjutnya gitu. Oke, gitu ya. Selanjutnya bro. Menurut halo yang baru gabung. Orang secara simpel sihnya tentang LGBT atau itu apa gitu kan. Kalau secara etimologinya LGBT itu ya lesbian, gay, biseksual, transgendernya. Orang hanya sebatas mengetahui pengertian LGBT itu hanya sebatas itu gitu. Dan di lingkungan orang juga tidak menampilkan gitu. Emang aja orang-orang yang seperti itu. Nah, menurut lu sendiri bro, pengertian LGBT itu naon sih? Kalau pada dasarnya LGBT itu kan adalah ibaratnya adalah satu istilah itu yang berkembang dan menjadi pusat pada masa ini budaya Barat gitu. Jadi dikenalnya dari dulu tuh LGBT berawalnya dari budaya Barat. Nah, kalau LGBT sendiri kan ya yang tadi disebutin itu artinya lebih ke lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Tapi makin ke sini itu ada tambahan namanya queer. Queer LGBTQ. Queer itu sama queer itu tuh golongan manusia yang tidak tahu bahwa dirinya itu apa gitu. Gendernya tuh apa gitu. Queer itu tuh jadi mau dibilang heteroseksual nggak tahu, mau dibilang saya gay tapi saya nggak gay, saya normal tapi saya mendekati ini gitu, jadi jelas gitu, unknown gitu. Itu mereka sendiri masih abu-abu gitunya, masih abu-abu tentang masih abu-abu. Dan kalau dilihat dari segi historis buat masalah LGBT
itu emang udah dari dulu, dari abad-abad kuno juga udah ada gitu, dari mulai abad Yunani, terus abad-abad kekerajaan itu sudah ada gitu kan, sampai era-era sekarang pun masih ada gitu. Apalagi bisa dibilang kalau LGBT itu apa ya, bukan menjadi dibilang penyakit, bukan, tapi emang udah ada jalannya dari sana. Dari masa nabi-nabi juga masih ada gitu kan. Makanya historisnya emang kuat gitu masalah LGBT. Nah, sekarang kembali lagi gimana kita menyikapi masalah LGBT ini gitu kan, dan bagaimana sebagai orang atau pelaku yang ada di dalamnya menjadi ini loh, apa, kayak memerankan fungsinya sebagai apa gitu. Gitu. Jadi kalau buat masalah historisnya emang udah dari dulunya udah ada gitu kan. Jadi, nah, berkaitan dengan masalah historis sih bro. Berkaitan dengan masalah historisnya bronya. Lu bisa cerita lebih dalam nggak bro sejarah LGBT di dunia barat itu kayak gimana sih pada awalnya gitu? Kalau LGBT di dunia barat tuh, kalau setahu aku ya ini, setahu dari referensi yang aku baca itu tuh mulai dikenal dan mulai disahkan yang namanya LGBT itu pada tahun 90-an. 90 ya? Itu mulai 90-an. Kalau nggak salah tuh pada tahun 94 itu tuh kayak udah diresmikan bahwa LGBT itu sebagai pengakuan menurut gender gitu. Ya. Jadi itu pengakuannya di mana, bro? Eropanya? Di baratnya? Negaranya? Di Amerika. Sebenarnya iya, kalau nggak salah Amerika gitu. Itu udah mulai dipengesahkannya gitu kan. Dan itu kan konteksnya sebagai salah satu sebagai wadah komunitas lah. Komunitas juga karena kaum LGBT itu tuh pengen menjadi satu kaum pengakuan bahwa saya pun manusia sosial juga gitu. Oh, jadi pertama kali awalnya itu disahkan secara community, secara keorganisasian berenya LGBT itu tahun 90. Dan itu diakui oleh pemerintah pusat gitunya, pemerintah di Amerika Serikat gitu. Ya, lebihnya di barat. Jadi lebih di barat. Jadi sejak tahun 90 itu ketika ada pengakuan itu akhirnya melebar ke negara-negara lain juga gitunya kaum LGBT ya teh. Ya. Udah. Jadi udah secara otomatis itu udah. Jadi mungkin kayak merasakan apa ya? Oh, saya juga kayak saya merasakan bahwa gender saya kok misalnya saya sebagai manusia heteroseksual gitu. Dalam arti manusia normal ya. Heteroseksual. Manusia normal tuh kok saya merasa ada hal yang aneh gitu. Hal-hal yang aneh itu tuh kayak yang lebih menyimpang gitu dari heteroseksualnya gitu. Nah, jadi mungkin sebagai pengakuan dari situ jadi terbentuklah LGBT gitu. Nah, bro, berkaitan dengan wilayah gender nih, si kaum LGBT ini bisa dijelasin nggak bro dalam hal ranah gender? Oh, kalau dari ranah gender, pada dasarnya kalau melihat dari ranah gender itu termasuk pada kalau secara keilmuan itu lebih awalnya berawal dari secara biologis ya, dan gen. Jadi ya ada yang namanya gen female atau male dalam arti gennya laki-laki, misalnya X gen laki-laki, Y gen perempuan gitu. Nah, bagaimana gen ini mendominan
untuk masuk pada satu wadah yang namanya itu tubuh gitu. Jadi itu udah dari sananya, mungkin secara ininya udah terbentuk udah dari yang menciptakan gitu kan. Nah, kedua gen ini ketika bergabung dan bagaimana gen ini mendominan itu peran yang ada di wadah, maksudnya di wadah tuh di bagian tubuh kita yang mengaturnya gitu. Misalnya kayak mungkin kayak contoh, misalnya dalam satu wadah tubuh laki-laki, ternyata gen female-nya lebih kuat, itu bisa mendominasi, bisa kok mendominasinya dari mulai sifat, sikap, dan karakter gitu. Itu sih awalnya gitu kan. Nah, mungkin lanjut pada dari bagaimana gen itu terbentuk. Nah, lanjut pada ke psikologi dari tubuh itu sendiri, gitu. Menyikapinya gitu kayak gimana. Itu ada faktor acan sok terus. Terus dari faktor dari maksudnya dari segi psikologi kan itu berkembang lagi ke faktor-faktor yang lain gitu. Nah, bagaimana cara mulai dari faktor lingkungan, faktor sosial, dan faktor agama dan lain-lain gitu. Itu udah mulai makin merambat gitu dari situ. Jadi memang begitu. Tidak bisa dipungkiri faktor lingkungan juga berpengaruhnya, bronya. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Jadi, gimana misalnya gini? Contoh kecilnya aja ya. Misalnya aku ngambil contoh dalam satu keluarga. Dalam satu keluarga misalnya orang tua itu memiliki 5 orang anak. Dan 5 orang anak ini hanya ada 1 anak laki-laki dan sisanya perempuan. Secara mungkin secara tidak langsung lebih mendominan itu adalah perempuan gitu kan. Jadi ada mungkin terus faktor orang tua bagaimana mentreatment anaknya dan bagaimana mendidik anaknya mulai dari apapun gitu kan, mulai dari sikap mau dari apa gitu kan, itu sangat berpengaruh gitu. Apalagi untuk pembentukan jati diri sendiri gitu. Itu sih. Oke, berarti itu bisa disebut sebagai faktor pendukung adanya LGBT nggak, bro? Atau ada faktor-faktor lain ada nggak? Banyak. Faktor lainnya banyak selain tapi yang lebih mengutamakan tuh dari faktor sosial dan lingkungan. Faktor sosialnya. Soalnya kalau aku cerita dikit sih, kayak ada maksudnya salah satu kejadian ketika orang itu merasa terasingkan dan tidak tahu mengenal dirinya seperti apa gitu kan, dan dia memasuki satu wilayah dan ternyata wilayah itu yang wilayah bisa dibilang wilayah yang LGBT gitu. Nah, dari situ mungkin karena udah terbiasa bagaimana mentreatment orang itu yang belum tahu jati dirinya gimana, tahu ya secara tidak langsung kan terkontaminasi gitu kan. Jadi dari segi apa ya, tata sikap dan apapun, mungkin melihat kok ada yang gini-gini, dari situ mungkin orang itu merasa nyaman atau gimana, akhirnya memasuki lah gitu. Oke. Menariknya, iya udah jadi deh kaserian wae. Oke, bro, lanjut bro. Menjadi brokennya. Terus lu merasa bahwa LGBT ini adalah sebuah penyimpangan gitunya? Atau memang geus kodratna gitu? Kumaha ye dalam hal penyimpangan ieu?
itu sih masih jadi apa ya, tanda tanya besar sih kan, banyak beberapa faktor juga dan Ya. menjadi pro kontra juga gitu kan. Soalnya ada yang bilang ini adalah penyakit, ada yang bilang ini adalah takdir, ada yang bilang inilah adalah ibaratnya dari ketraumatikan gitu kan. Itu tergantung bagaimana ininya sih, apa ya, tergantung bagaimana seseorang itu menjadi begitu karena faktor apa gitu. Faktor apanya tuh ya tergantung kembali lagi pada ininya gitu, kehidupannya sendiri. Oke. Terus kan lamun orang sempat baca-baca sih nya sacan muka diskusi ieu teh nya, bagi orang sih kesimpulanana lamun misalkan terutama ngomongkan LGBT dalam hal homoseksual gitu nya. Dalam hal homoseksual iya kan tidak tepat menurut orang lamun misalkan homoseksual iya dianggap sebagai budaya impor gitu kan. Karena memang pada dasarnya sejak di Nusantara baheula oge praktek ieu mah geus aya gitu nya. Bagi orang sorangan gitu, praktek-praktek juga LGBT itu nya sejak zaman Nusantara baik prakolonial atau postkolonial, pasca kolonial itu tetap geus aya gitu kan. Nah, terus oge kan nya ketika lain budaya impor ieu berarti lain kumanya, lain orang Eropa terutama orang Hindia Belanda mawa orang-orang Belanda di ditu mawa sifat atau nonnya mawa homoseksual iya ke Indonesia gitu ya. Nah tuh si Iya kan ngomongnya ayah di Maluku kayak gitu, kan bener. Jika kasus contoh jika di Gandrung Banyuwangi kan, di Banyuwangi ayah, di Aceh ayah, di mana eta teh Bugis Makassar Bali oge kan eta ayah. Jadi sebenarnya sebelum apa ya, sebelum membicarakan masalah LGBT dari segi barat, di Indonesia pun sudah ada gitu dan udah menjadi budaya tradisi yang terbentuk gitu kan. Bisa dibilang mulai dari Sabang sampai Merauke itu udah menjadi apa ya, udah ada dari dulunya gitu. Ya kayak yang tadi disebutin di Aceh pun ada kan, di Aceh pun ada, terus di Sumatera pun ada, terus di Jawa pun ada, di Kalimantan pun ada, di Makassar pun ada, dan di Papua pun juga ada gitu. Nah, dari situ sebenarnya biar tidak terbilang bahwa itu adalah LGBT, itu tuh kembali lagi biar tidak dicap, karena LGBT dicap sebagai, bisa kalau orang maksudnya orang awam tuh hal yang apa ya, hal yang bisa dibilang negatif gitu kan, tabu lah ya, negatif. Nah makanya ada ibaratnya beberapa pakar yang mengkampen bahwa itu LGBT itu tidak seperti itu gitu kan. Padahal LGBT itu adalah kayak yang dibilang tadi, ada yang di Bugis gitu kan. Di Makassar namanya yang di Bugis yang menjadi biksu, terus kayak di Kalimantan itu ada yang namanya kayak wadian dadas tuh ada, kayak di Banyuwangi juga ada, dan itu tuh tujuan dan tujuannya tuh beda-beda gitu kan. Cek ente loba ya dalam eta berarti dalam ranah budaya gitunya, bisa disebutin teh bro naon macam-macamnya nu jiga kitu teh jika di Bugis ngaranna naon, di Aceh ngaranna naon, di Bali ngaranna naon gitu. Eta bisa di ayat tuh eta. Ente apal tuh? Jadi ini
ini pembahasan ini tuh kayak ada sih pas aku penelitian pas S1 kan, emang pas aku penelitian itu membahas masalah gender kan. Jadi membahas masalah gender yang berkaitan dengan seni pertunjukan yang ada di Indonesia. Ya. Aku mengambil ada beberapa contoh kesenian yang bersifat, maksudnya gender tuh dalam arti LGBT kan, lebih mengarah ke LGBT-nya. Itu aku mengambil yang pertama Bugis, Bisu dari Makassar, terus Gandrung dari Banyuwangi, terus udah gitu Lengger dari Jawa Tengah, terus ada Wadian dari Kalimantan, dan yang terakhir aku ngambil ini ada namanya Arje dari Bali. Arje Nah, Arje itu lebih ke tari topeng atau naon tah? Enggak, jadi kayak tarian sandiwara gitu kan, kayak lebih ke apa ya, kayak bukan, kalau di Jawa tuh lebih terkenal kayak ketoprak kayak gitu kan, lebih ke yang bersifat humor gitu kan. Ya. Dan rata-rata penari Arje di sana tuh yang memerankan peran perempuan dibawakannya banyaknya sama laki-laki. Dan kayak Lengger aja ya, aku membahas masalah Lengger. Lengger itu pada awalnya itu adalah ronggeng gitu kan. Tapi yang diperankan sama laki-laki. Jadi berganti nama, asal dari ronggeng malah menjadi Lengger gitu. Kalau gandrung itu awalnya tuh sebagai penyamaran diri, kayak dulu masalah zaman kolonial gitu, kolonial gitu. Jadi mereka yang laki-laki menyamar menjadi penari ronggeng gitu. Ada pun kayak di kalau gandrung tuh hampir sama kisahnya tuh seperti ronggeng Bugis. Dulu di Cirebon, Indramayu, di pesisirnya, katanya. Kayak ronggeng Bugis kan itu kan sebagai penyamaran diri kan, dari laki-laki untuk pada masa penjajahan itulah. Nah, kalau di daerah mana tuh? Daerah timur ke sana, kayak Bisu Makassar gitu kan. Kalau Bisu Makassar itu kisahnya lebih ke hubungan antara manusia dengan Tuhan gitu. Sama, dan di Kalimantan pun juga gitu. Jadi faktor peran gender ini kayak di biksu itu sebagai faktor bisa dibilang keseimbangan gitu. Keseimbangan tidak mengenal gender, mau laki-laki mau perempuan. Jadi jalan tengah absurd gitu kan, tengah-tengah. Nah, jadi keseimbangan itu kayak biksu itu bisa dibilang walaupun menyimpang, bukan menyimpang sih sebenarnya, jadi tidak ada kata menyimpang gitu, karena di sini perannya itu sebagai penyeimbang antara laki-laki dan perempuan gitu, di tengah-tengah gitu kan. Jadi ini kan yang harus diluruskan di persepsi masyarakat teh gitunya, ketika ada kaum LGBT semua pasti persepsinya hiji, wah iya menyimpang, amoral gitu kan, segala rupa gitu. Sedangkan padahal kalau mereka melakukan pendekatan secara persuasif gitu ke orang-orang LGBT, iya mungkin ada hal-hal baru gitu ya yang menjadi ilmu pengetahuan bagi manehna gitu. Oh ternyata LGBT itu jika gitu menurut pendapat Ugang tadi gitu kan. Nah, aya nu menarik Gang ketika iya konteksnya hiburan ya. Lamun dari konteks perjuangan kemerdekaan tadi kan guys secara eksplisit guys dijelaskan ya bahwa memang si kaum-kaum iya
ternyata aya oge kontribusi dalam perjuangan kemerdekaan gitunya, mereka nyamar meh teka panggih ku pemerintah kolonial. Tapi dalam segi hiburan ya kan si kan peran-peran nu dimainkeun teh peran-peran perempuan, nah sih kudu dimainkan ku lalaki gitu. Dan sedangkan dia pakai baju perempuan pada akhirnya. Kan loba ya awewe teh kan loba gitu. Nah, apakah memang si perempuan ini tidak tertarik untuk memerankan sebuah kesenian pada waktu itu gitu. Atau memang diharuskan laki-laki nu berperan gitu sebagai perempuan iya kumata. Jadi masalah ini ya, masalah peran itu tuh yang saya dapetin dari referensi gitu kan, dari hasil riset juga, bahwa peran itu pada abad, kalau nggak salah dari abad 17 ke 18 gitu, itu sebelum pengaruh adanya agama Islam di Indonesia. Nah, jadi peran-peran di dalam dunia kesenian lebih banyak diperankan oleh laki-laki gitu. Karena kalau setelah abad ke berapa ya? Setelah abad ke-18 kan ada yang namanya masuknya penyebaran agama kan. Nah, yang namanya perempuan itu tidak diperbolehkan untuk berpentas di depan atau enggak mengumbar-ngumbar yang namanya aurat atau apa gitu kan. Makanya peran itu digantiin sama laki-laki. Oh, jadi juga apalagi gitu, dulu apalagi pada zaman dulu Paku Buwono berapa ya? Ada wayang wong yang itu semuanya laki-laki. Bukan 8 nggak tahu 7 nggak tahu 8. Paku Buwono ya, berarti di Surakarta. Iya, enggak ya. Iya, Jogja. Pokoknya kerajaan ini aja, kerajaan Jawa aja. Pecahan Mataram artinya. Pecahan Mataram itu pertunjukan wayang wong awalnya dipertunjukkan sama laki-laki. Lu kan sebagai praktisi ya, bisa dibilang sebagai praktisi yang akademisi lah di wilayah seni pertunjukan, khususnya seni tari gitu ya. Bisa diceritakan tuh bro, pengalaman kesenian ente bro? Apa yang dirasakan lu sih? Terus nahanya, karena sampai sekarang ya, pasti rek maneh, rek urang, oke jadi bahan pertanyaan besar gitu kan. Nah, abus dunia tari, nah laki jadi penari, jadi banci, jadi naon maneh atau naon, aya stigma juga gitu nya. Tah menurut lu sendiri, pengalaman lu sendiri dalam hal kesenian bisa cerita nggak? Kalau aku sih awalnya mungkin aku bisa dibilang berdarah seni gitu kan. Apalagi ya turunan ya. Ada di dunia, maksudnya berdarah seni maupun seni apapun gitu, dan aku lebih tertarik ke dunia pertunjukan karena di dalam dunia pertunjukan itu lebih gampang mengekspresikan bahwa jati diri ini itu siapa, dan aku menstigmakan bahwa di dalam dunia pertunjukan itu peran itu yang menyangkut masalah gender itu bisa dibilang sah-sah aja gitu, maupun gender apapun di dalam peran itu, kita sebagai, ibaratnya gini, kita sebagai wayang yang dalangnya untuk menyuruh kamu harus berperan sebagai misalnya aku adalah wayang, dalang itu menyuruh aku berperan sebagai ibaratnya ini apa Cinta apa sih wayang Sinta gitu. Mau nggak mau aku harus menjadi Sinta seutuhnya gitu. Karena itu adalah tuntutan gitu kan, tuntutan peran. Nah, terus misalnya walaupun misalnya ada yang dan sebaliknya gitu. Misalnya ada yang perempuan nggak mau harus berperan sebagai Rama, harus menjadi Rama seutuhnya. Gitu sih. Nah, ini menarik nih. Terus ada nggak sih bro strategi-strategi atau metode yang lu pakai gitu ketika memainkan sebuah peran, ketika
memerankan sebuah tokoh gitunya, tapi justru secara karakter kan bertolak belakang jeung diri maneh gitu. Nah, aya teh sih metode-metodena atau kiat-kiat maneh gitu ketika menyikapi eta gitu, anjing aing dititah peran Gatot Kaca sedangkan lain aing banget gitu kan Gatot Kaca, tapi aing teh kudu gitu. Aya teh sih strategi-strategina, Kalau kiat-kiatna kumaha gitu. jadi strategi aku ketika aku memerankan apa yang ada di dunia pertunjukan, awalnya aku harus memahami satu sosok peran itu yang akan aku bawakan. Ya. Jadi misalnya dari mulai segi karakteristik, dari mulai sifat dan apapun, dan kita sebagai seniman harus kuat berimajinasi bagaimana untuk mendapatkan sosok yang akan kita bawakan. Ya. Jadi aku lebih, yang pertama ketika aku misalnya aku mau nggak mau aku harus berperan sebagai Ronggeng, aku harus berimajinasi Ronggeng itu seperti apa gitu kan, Ronggeng itu harus bagaimana gitu kan, terus lihat dari tingkah lakunya, oh ternyata Ronggeng itu ibaratnya geraknya harus lebih gemulai dan harus gimana gitu kan, mau nggak mau aku harus mencoba itu gitu kan, untuk mencapai apa yang mencapai kalau sekarang tuh bisa dibilang keprofesionalitasan dalam kesenimanan. Ya. Jadi memang ya profesionalitas intinya. Iya, profesionalitas. Jadi misalnya kalau orang awam melihat gitu, kok laki-laki peranin perempuan sih, apa narik perempuan? Ya. Nah, aku sebelum maksudnya sebelum orang itu menjat, aku bakalan menginformasikan bahwa saya berperan di sini untuk pertunjukan, gitu kan. Jadi di balik konteks pertunjukan, gender kalian udah tahu gender saya apa, itu bagaimana kalian menyikapi, karena ada orang yang ibaratnya gini ya, sering memerankan peran perempuan terus tiba-tiba menjadi perempuan, mungkin karena itu ada faktor kenyamanan atau apa gitu kan, itu kembali lagi pada diri sendiri sih sebenarnya. Dan ada orang yang sering memerankan peran laki-laki, mungkin kebawa, mungkin ya kebawa dalam arti bawa dari segi apa ya, perannya sendiri jadi lebih maskulin atau gimana, itu kembali lagi pada diri kita sendiri sih. Karena saking totalitasnya gitunya, jadi akhirnya ke bawah-bawah oke. Dan mungkin kalau aku lihat kayak rata-rata, kenapa orang teater lebih apa ya, kayak lebih totalitas banget ketika memainkan satu peran gitu kan. Mau nggak mau gini, kamu yang nggak biasa ngerokok, tiba-tiba di naskah itu kamu harus ngerokok, mau nggak mau kamu harus merokok kan untuk memerankan peran itu, karena untuk pencapaian totalitas dan profesionalisme kita. Nah, pastilah gengnya ketika di luar sana dengan di dunia tari, dunianya pasti berbeda gitunya. Oke lah, di dunia seni pertunjukan khususnya di dunia tari, orang-orang bisa menerima LGBT gitu, tapi belum tentu di luar gitu kan. Nah, terus selama iya ente merasa aya keterbatasan gitu, merasa terbatas atau dibatasi enggak sih dengan lu sebagai LGBT ya, baik eta di dunia tari ataupun di dunia luar sana gitu? Batasinya dari segi apa nih? Kalau ini maksudnya? Ya dari segi semuanya secara umum aja, secara global gitu. Atau gua justru merasa lebih diterima di kawan-kawan di tari gitu, karena tari walaupun ya ada yang normal tapi mereka masih mau nerima gua main bareng atau naon, sementara di luar hese pisan gitu ketika nyaho aing ge, wah aing langsung dijauhan juga karena itulah. Tapi kuncinya adalah diri sendiri, bagaimana kita mempercayakan dan meyakinkan diri kita itu seperti apa gitu kan. Dan kalau emang
kita nggak yakin dan kita nggak percaya, nggak perlu kita harus diumbar-umbarkan diri kita seperti apa gitu kan. Jadi kayak salah satu ibaratnya ini pengalaman sendiri ya. Aku mengambil contoh dari pengalaman sendiri karena aku memposisikan diri itu menetralkan, tidak melihat dari gender laki-laki atau perempuan gitu kan. Tapi aku menetralkan diri gitu. Orang lain mungkin di luar dunia seni udah tahu aku seperti apa gitu kan. Terus ada yang orang yang di luar dunia seni aku tidak tahu aku tuh seperti apa gitu. Tapi aku mencoba menjadi normal dalam arti tidak mengumbar bahwa nih aku nih LGBT atau gimana enggak gitu. Tapi aku di sini posisikan ya sebagai makhluk sosial ya harus bersosialisasi sewajarnya dan sepantasnya gitu, nggak harus diumbar-umbar atau gimana gitu. Jadi biar orang lain lah menilai diri aku seperti apa gitu kan. Jadi nggak perlu aku gimana. Nggak ada perasaan minder atau perasaan cemas atau gimana, semua mengalir gitu aja, Gengnya? Enggak sih, aku sih lebih santai. Aku menjalani hidup santai, yang penting aku ya kembali lagi dengan ajaran agama, hubungan Tuhan, hubungan manusia, dan hubungan alam sih itu. Yang penting aku menjalani 3 hubungan itu baik dan tidak mengumbar hal-hal yang jelek gitu. Walaupun aku sadari misalnya aku melakukan hal yang jelek, tapi aku tidak perlu harus diumbar-umbar gitu. Oke. Terus Gang, tadi sebenarnya nggak mewakilinya perjalanan hidup mana, ini nyarita tentang perjalanan hidup mana, tapi encan lebih konkret gitu. Bisa diceritakan dari itu sih, iya menarik pisan gitu kan. Perjalanan hidup mana di awal meren mulai aya rasa-rasa nah orang merasa berbeda dengan yang lain dan akhirnya mana memutuskan diri untuk menjadi seorang LGBT misalnya. Itu bisa diceritakan tuh sih kisah hirup mana latar belakang di awalnya tapi akhirnya oke, aing yakin dengan keputusan aing dan oke, terserah orang lain melihat apa. Kalau aku sih awalnya aku tidak menyebutkan misalnya bahwa itu LGBT atau gimana gitu. Tapi aku melihat dari konteks mungkin aku lebih banyak berguru dan banyak belajar dari maestro tari khususnya maestro seniman yang ada di Indonesia. Khususnya aku belajar lebih pada sosok Didi Nitowo. Dia maestro seni pertunjukan gitu kan, bisa dibilang udah karena beliau itu bisa menempatkan bagaimana kita berperan di dalam satu pertunjukan dan berperan sebagai makhluk sosial gitu yang ada di kehidupan biasa. Jadi aku tuh lebih mungkin karena aku sekarang lebih fokus pada saya sebagai seniman, saya sebagai orang pertunjukan, ya jadi karena saya ingin melihat profesionalitas dan ketotalitasan itu kembali lagi dari kenyamanan dan kesenangan peran yang dibawakan gitu. Kalau kayak aku mau disuruh peran perempuan, mau disuruh peran laki-laki, aku masih bisa gitu ngelakuin. Gitu. Dan aku tidak memilah dan memilih lebih aku kayaknya aku lebih nyaman di perempuan. Udah perempuan. Tapi pada dasarnya aku lebih mencari ketotalitasan sih, profesionalitas dalam berseni gitu aja. Jadi kayak mungkin aku sering banyak job menjadi peran wanita, ya udah aku melanjut berkarir di situ gitu. Dan seimbangin aja gitu kan, mau peran laki-laki mau peran
wanita, aku seimbangin aja gitu. Jadi tergantung, kalau ini tuh tergantung apa ya, tergantung panggilan dan kebutuhannya apa gitu. Oke, terus lu kan nggak kebayang ke orang gitunya melewati tahapan-tahapan proses-proses jika kieu teh sesuatu hal yang tidak mudah gitunya komodai urusannya dengan psikologi gitunya. Nah, ketika Ya, ketika lu bisa melewati fase-fase itu, orang tua ya kumaha? kalau masalah kalau orang tua, aku sih ke orang tua gitu ya. Kayak aku, kayak awalnya aku terbentuk seperti ini karena dari faktor lingkungan di dunia kesenimanan, di dunia pertunjukan gitu kan. Dan maksudnya aku tidak mengumbar bahwa aku menyimpang atau aku gimana gitu, enggak gitu kan. Karena aku menjalani, aku tujuan kembali lagi sih pada tujuan hidup tuh harus seperti apa gitu kan. Tapi kayak orang tua gitu, tidak, maksudnya kok anaknya sering menari seperti ini gitu kan. Apalagi narinya kok kamu sih sering nari perempuan atau gini. Aku menjelaskan gitu sama orang tua. Aku nari seperti ini karena ini adalah tuntutan peran, dan aku mencoba karena itu adalah tantangan terbesar yang harus aku hadapi untuk mencapai ketotalisasan diri gitu. Belum tentu aku bisa, ibaratnya gini, aku bisa lebih pro, dalam arti lebih pro, lebih expert pada skill laki-laki, tapi aku tidak menguasai skill perempuan gitu. Jadi lebih ini sih, lebih apa, pengen mencari profesionalitasan sih. Terus orang pun mungkin aku membuktikan pada orang tua dengan aku mengambil langkah ini, ibaratnya langkah dunia peran ini, dan aku akan membuktikan aku juga bisa berprestasi dengan apa yang aku bawakan dan apa yang aku perankan gitu sih. Dari situ sih baru orang tua menyadari, oh ternyata ada prestasi lebih ketika aku memerankan sosok lain gitu. Di luar. Berarti memang lu pada akhirnya terbuka ke orang tua, terbukanya? Ya terbuka, karena segala apapun aku pasti terbuka sama orang tua, dalam arti aku terjun di dunia seni, dan dunia seni itu seperti apa gitu kan. Aku bilang, maksudnya aku memberi informasi. Nah, seperti itu. Lu sendiri terlibat nggak sih dalam pergerakan aktivis LGBT ini? Mengedepankan hak-hak suara-suara LGBT gitu, aksi di jalan atau tergabung dalam komunitas organisasi LGBT itu? Kalau aku sih jujur ya, aku tidak begitu tidak begitu masuk pada satu komunitas LGBT yang ada di Indonesia gitu kan. Aku tidak tapi aku lebih lebih suka mengamati, dan lebih suka mengamati aja sih. Tapi untuk terjun langsung, mungkin aku ada perasaan aku di sini memposisikan diri bahwa aku dengan ibaratnya dengan gender laki-laki ini, aku menjadi jalan yang normal aja lah gitu. Jadi mungkin lu dalam hal ranah LGBT ini memang ini mah hidup privasi lu sendiri gitunya. Lu nggak perlu bergabung ke organisasi komunitas. Ini jalan gue hidup sendiri gitu kan. Toh kalaupun ada yang sama, ya it's okay gitu, nggak terserah lu gitu kan. Itu merenya lebih ke privasi gitu.
ya lebih ke pribadi sendiri sih. Gimana privasi kita mau show up atau enggak itu kembali lagi pada diri sendiri. Dan aku memilih privasi aku tidak terlalu diumbar-umbarkan. Oke. Tapi menarik. Soalnya pro kontra juga sih sebenarnya, pro kontra juga gitu kan. Ya tengok muka nu kitu gitu nya buat orang yang diskusi juga kieu wae pro kontra loba pastinya nanaonan gitu. Malahan loba di lokal sorangan loba nu unfollow gitu kan pada akhirnya. Tapi oke bagi aing. Aku sih ya namanya juga sharing gitu kan, tapi intinya dari masalah LGBT ini kembali pada privasi pada diri masing-masing. Ya. Dan privasi itu bagaimana kita menginformasikan atau memberitahu itu kembali lagi pada diri sendiri sih. Ya. Ya karena bagi orang sorangan gitunya ya dengan membuka diskusi kieu kan bagi orang sorangan ini sebuah ilmu pengetahuan gitunya. Terlepas dari orang melihat dari sudut pandang apa gitu, tapi bagi orangnya nya nu resep aya kajian-kajian iya kan perlu dibahas dan jangan sampai permasalahan jika kieu teh jadi bom waktu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara gitunya anjing. Yang kudu berat. jika gitulah gitu. Nah, itu nya kembali lagi Gang. Terus soalnya konteks LGBT itu adalah konteks yang pro kontra dilihat dari beberapa nilai-nilai yang ada, maksudnya baik nilai moral, nilai sosial, nilai agama itu bagaimana kita harus menyikapi dari nilai-nilai yang ada ini gitu kan. Misalnya orang ketika aku men-show upkan diri sebagai diri aku seperti apa, belum tentu dari nilai-nilai yang ada itu bisa menerima gitu aja sih. Intinya sih lebih aku lebih menetralkan diri aja sih. Hanya maksudnya orang tidak perlu diumbarkan, tapi orang lain bisa memahami dan mengerti kayak aku tuh seperti apa. Terus Gang, berbicara tentang di ranah tari gitu. Lu kan penari, koreografer ongko, terus nyen tesis, skripsi dan sebagainya ongko gitu nya. Fokusnya ke permasalahan gender, cross gender dan lain sebagainya jika nukarar itu gitu. Nah, lu sendiri dalam sebuah garapan, dalam sebuah karya itu, tubuh lu sendiri itu di dunia tari larinya ke persoalan tubuh sosial atau lebih ke tubuh budaya sih? Aku memposisikan diri berada di tengah-tengah, mau sosial maupun budaya. Karena di sini aku harus mencari keseimbangan dan kesejahteraan buat dari sisi-sisi yang ada gitu aja sih. Jadi aku nggak aku harus ibaratnya aku mencapkan diri, aku ternyata tubuhnya sosial, ternyata aku tubuhnya budaya. Enggak sih, karena aku di sini memposisikan berada di tengah-tengah gitu aja. Jadi garapan terus karena aku ngerasa bahwa berada posisi di tengah-tengah itu menjadi keseimbangan untuk dari beberapa sisi ini gitu. Misalnya kalau berat sebelah nggak mungkin kan gitu. Itu sih tujuannya sih lebih ke situ. Oke. Lu pernah lu punya data atau punya buku yang judulnya Jalan Sempurna nggak? Jalan Sempurna. Jalan Sampoerna. Jalan lama. Lu punya data itu nggak? Skrip itu. Itu penerbitnya siapa sih? Lu punya atau nggak? Aku pernah baca, tapi aku lupa. Hanya sepintas, cuma baca-baca. Karena kalau nggak salah itu emang buku lama sih sebenarnya, buku lama. Nah, bagi orang ini mah gitu.
sebatas naon nya lamun syukur mun maneh geus nyaho gitu nya, tapi lamun can nyaho kurang bejaan ayeuna gitu. Ya ya bagi orang sih eta jadi referensi alus lah gitunya tentang dunia LGBT gitu, terutama pada masa postkolonial gitu. Si manuskrip Jalan Sampurna ieu gitu. Jalan Sampurna ieu manuskrip Jalan Sampurna ieu kan lebih menceritakan lebih ke memoir gitu, memoir seorang seorang laki-laki yang bernama Raden Sucipto. Sucipto dia hidup sekitar tahun 1510. Buku eta dijieun tahun 1830. Jadi dia menceritakan kisah-kisah hidup dia dan pada salah satu babna aya menceritakan bahwa dia adalah seorang homoseksual gitu. Dan eta bagi orang menarik sekali gitu. Buku eta diterbitkan tahun 1830 tapi dia geus bisa ngakategorikeun geng. Jadi tipikal homoseksual itu aya 4 menurut manehna teh. Kurang jika aya nu gitulah, aya nu memang lalaki bogoh ka lalaki, aya nu lalaki ngan berhubungan seks dengan lalaki ngan saukur butuh duit na hungkul, aya lalaki anu sebenarnya resep ka awewe tapi manehna ge nya sekadar have fun gitu jang ka lalaki gitu. Aya oge nu memang lalaki resep ka lalaki tapi dia kesehariannya juga perempuan, berarti lamun disebut ayeuna juga banci gitu. Eta menurut orang menarik pisan, eta bisa jadi narasumber bisa jadi referensi eta gitu kan kuat. Dan eta kajianana alus jeung nyambungkeun ka ranah budaya, sosial, politik pada kondisi pada saat itu gitu nya. Eta lamun maneh hayang aya di manuskripna aya di Perpustakaan Nasional, kurang tulis. Aya di manuskripna aya di Perpustakaan Nasional, katalogna ngaranna Indonesisch Handschriften. Bahasa Belanda, Indonesisch Handschriften dikumpulkan ke Profesor Dr. Purbacaraka. Orangnya aja penasaran sih jadi hayang maca lebih dalam gitunya komodi ieu menyangkut kesejarahan pada masa postkolonial gitu. Eta kabeh dibahas. Emang sih. Terus? Nah, kalau dari pembahasan yang itu tuh emang sudah ada udah ada dari zaman masa zaman barat juga sudah ada gitu. Jadi kayak homoseksual tuh ada beberapa kategori gitu kan. Dan itu sudah terjadi sampai detik ini juga gitu kan. Ada yang kayak yang suka sama laki-laki laki-laki suka sama laki-laki dan perempuan suka sama perempuan. Ada pun kayak laki-laki yang suka perempuan tapi bermain laki-laki juga. Terus ada dengan faktor karena kebutuhan ekonomi mau nggak mau harus laki-laki bermain dengan laki-laki. Terus ada pun laki-laki yang berdandan perempuan tapi yaitu saya tidak menjadi homoseksual karena saya suka aja dandan perempuan gitu, tapi pada dasarnya dirinya sebagai heteroseksual dan itu ya itu yang disebut namanya queer gitu, nggak jelas gitu kan. Pertanyaan gitu eta bukuna dipublikasikan tekang. Oh, kalau untuk dipublikasikan sampai saat ini saya belum tahunya buku si Jalan Sampurna ieu, tapi yang jelas si manuskrip memoarnya Raden Sucipto ieu aya di Perpustakaan Nasional. Ya itu bisa dicari aja manuskripnya, nanti tanya ke petugasnya, katalogna Indonesisch Handschriften. Itu ditulisnya tahun 30 sama di kumpulan-kumpulan naskah Profesor Dr. Purbacaraka gitu. Dan itu kalau untuk dipublish ya ada peneliti khusus transgender atau naon, terus dia ambil terus dibukukan terus disebarluaskan, saya nggak tahu gitunya. Tapi secara data otentik kayak di Perpustakaan Nasional gitu. Gang, waktunya 56 menit ya, 4 menit deui. Kawan-kawan udah 4 menit lagi. Teka rasa ya. Tek diperpanjang mah. Aku mau ini. Perasaan masih banyak deh. Pertanyaan yang mau ditanyakan. Lamun orang sih pertanyaan geus beak lah, di urang geus beak, tapi memang tinu statement eta nya aya pertanyaan, jadi nambah pertanyaan deui. Ya rek diperpanjang deui mah yuk.
Atau Bebas, ayo. atau kita nanti Boleh. adakan sesi lagi, meh iya jelema penasaran ya. Jadi kalau kata aku sih, kalau emang buat apa ngebahas masalah ini tuh emang sangat luas dan Ya. mungkin nanti akan lebih dipersempit dari segi konten yang akan kita bahas, dalam arti kayak lebih difokuskan dalam kayak kategori-kategorinya gitu. Mau kita kategori dari historis dari luarnya, dari segi Indonesianya, terus atau lebih ke spesifiknya, lebih ke budayanya atau lebih ke seninya. Itu tuh sangat, dari situ tuh sangat berkaitan, tapi lebih enaknya sih beruntun gitu sih. Ya. Orang setelah tahu akarnya seperti apa, jadi mungkin kejadian sampai sekarang atau gimana itu jadi tidak bisa menjudge atau seperti apa gitu. Kalau kita membahas dari akarnya dulu. Ya. Oke, ini panjang dan pertanyaan naon sesi ini kan sebagai pembuka menurutnya, sebagai pemantik awal lah gitu buat untuk diskusi-diskusi selanjutnya gitu. Ya, sama saya dan Ugeng juga nggak akan kita bongkar semua pada hari ini gitunya. Karena sina penasaran jelema gitunya. Minimal mah nambahan follower. Oke, Gang, waktunya 58 menit. Pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat, terutama untuk kawan-kawan yang baru gabung nih, yang lagi gabung nih. Jadi pesannya sih aku lebih siapapun diri, aku pesannya siapapun diri kita, jadilah diri pribadi, intinya diri pribadi yang baik. Terus dan tidak perlu menjudge atau kalau kata sekarang mah membuli atau gimana, nggak perlu gitu kan. Apa sih gitu kan? Yang penting menjadi diri pribadi dan bagaimana kita mengatur privasi diri kita sendiri. Itu sih. Oke, penutup ada statement dari Mary Lowcook. Kreativitas adalah sebuah penemuan, percobaan, pertumbuhan, pengambilan risiko, pelanggaran terhadap aturan, berbuat kesalahan, dan bersenang-senang. Oke, thank you Nyagangnya. Nanti kita sambung lagi di sesi selanjutnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, sehat-sehat terus. Amin. Terus berkaryanya. Salam untuk keluarga.